Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Ayu Suryawardani dengan nomor induk mahasiswa 1814-2004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya dengan judul Optimasi Yield Platformat di Reaktor 84R201 Unit CCR Platformer 84 Kilang Paraksilan Kompleks di PTX dengan dosen pembimbing Ibu Insinyur Woro Rukmi Hatiningrum, MSc. Di sini saya akan membawakan 4 bab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir penutup. Pendahuluan. Yang pertama latar belakang, yaitu diketahui selama pandemi COVID-19, industri minyak dan gas bumi mengalami kelebihan produksi dan penurunan harga, sedangkan harga produk petrokimia sendiri cenderung stabil. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan kondisi saat ini, kita bisa mengoptimalkan produk petrokimia dan juga dapat meningkatkan margin perusahaan. Diketahui pada kilang paraksilen, salah satu usaha untuk meningkatkan produk paraksilen adalah dengan mengoptimalkan reaksi aromatisasi heavy naphtha menjadi platformat. Berikut ini rumusan masalahnya. Yang pertama, variabel independen apa yang memiliki pengaruh terhadap perubahan persen yield platformat? Yang kedua, apakah dengan kondisi optimum dari variabel independen tersebut dapat meningkatkan persen yield platformat? Yang ketiga, berapa persen yield platformat yang didapat setelah diketahui kondisi optimumnya? Dan yang terakhir, berapa keuntungan yang diperoleh setelah didapatkan peningkatan persen yield platformat? Berikut ini adalah hipotesisnya, yaitu dengan hasil optimasi tersebut akan didapatkan kondisi optimum pada reaktor 84R201, yaitu WAIT sebesar 500 derajat Celcius, dan delta WAIT sebesar minus 24. Dengan kondisi tersebut didapatkan yield performa sebesar 87%, RONSI 101,8, dan service life catalyst 1,8 bulan. Sehingga dapat meningkatkan margin perusahaan sebesar kurang lebih 61 triliun per tahun. Baik, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui dan mengoptimalkan variabel proses yang berpengaruh dominan dalam operasi reaktor unit 84 CCR platform. Yang kedua, menentukan nilai variabel operasi yang berpengaruh signifikan dalam menghasilkan yield performat yang tinggi dan nilai RONSI yang mencapai target. Kemudian yang terakhir, menghitung keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah adanya optimasi yield performat di unit 84 CCR platform. Berikut ini adalah batasan masalah. Yang pertama, analisis evaluasi aktivitas katalis. Yang kedua, analisis pengaruh signifikan variabel proses. Yang ketiga, analisis hasil optimasi yield performat. Dan yang terakhir, menghitung keekonomian. Berikut ini manfaat penelitian ini, yaitu yang pertama bagi mahasiswa tentunya untuk menambah ilmu dan juga menjadi pengalaman kerja. Lalu bagi Pemaka Migas sendiri dapat mempererat kerjasama antara perguruan tinggi dengan instansi pemerintah maupun swasta. Sedangkan bagi perusahaan, laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kerja, usulan, ataupun masukan, sehingga dapat digunakan bila dibutuhkan dalam pemecahan suatu masalah-masalah di perusahaan tersebut. Bab yang kedua adalah metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu. Tempat waktunya di PTX dan jangka waktunya yaitu 1 Maret hingga 30 April 2021. Bahan dan alat yang digunakan yaitu bahannya yaitu data yang diambil untuk membantu perhitungan, misal seperti temperatur, katalis, seperti itu. Lalu alatnya yaitu Microsoft Office dan APD. Untuk subjek penelitiannya yaitu basis penelitian, kapasitas produksi, lokasi pabrik, bahan baku, dan sumbernya. Variabel penelitiannya yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang bisa kita rubah atau otak-atik, sedangkan untuk variabel terikat tidak bisa kita ubah atau otak-atik. Jadi tetap gitu. Berikutnya adalah metode kerjanya. Yang pertama kita mulai, lalu studi literatur dengan referensi dari jurnal ataupun dari buku. Nah, setelah itu dilakukan observasi dan pengumpulan data di lapangan. Setelah itu kita lakukan perhitungan evaluasi. Nah, di perhitungan evaluasi didapatkan hasil perhitungan evaluasi. Jika hasilnya belum sesuai, akan dikembalikan lagi ke perhitungan evaluasi. Jika telah sesuai, dapat dilanjutkan di perhitungan kondisi optimal. Pada perhitungan
optimal didapatkan hasil perhitungan optimasi. Jika perhitungan hasil optimasi ini belum sesuai, akan dikembalikan lagi ke perhitungan kondisi optimal. Nah, jika sudah sesuai, maka dapat dilanjutkan ke analisis hasil. Setelah itu dapat dikatakan laporan ini telah selesai. Selanjutnya, metode analisisnya ini menggunakan trial dan error selama 1 bulan pada bulan April 2021 dengan bantuan Microsoft Excel dengan data analisis. Baik, selanjutnya adalah bab ketiga, yaitu pembahasan. Di sini terdapat uraian prosesnya sendiri, yaitu di sini ada naphtha feed from treating feed-nya, lalu masuk ke combined feed exchanger, kemudian dipanaskan dengan fired heater, lalu masuk ke reaktor. Di sini ada 4 reaktor yang disusun secara seri. Nah, di sebelah reaktornya itu terdapat regenerator yang berfungsi untuk meregenerasi katalis. Setelah itu didapatkan performat, terus masuk ke combined feed exchanger, lalu masuk ke separator untuk dipisahkan, dan didapatkan like ends dan aromatics rich performat. Nah, untuk melakukan perhitungan, kita harus mengambil data-data di lapangan, yaitu data-data perhitungan sebagai berikut ini. Yaitu yang pertama ada karakteristik feed dan karakteristik produk. Dapat dilihat sebagai berikut. Di sini ada diambil selama 1 bulan, dan rata-rata untuk karakteristik feed-nya ini N plus 2A-nya itu rata-rata 70-an, sedangkan untuk yield performatnya di sini masih 77% rata-rata. Kemudian di sini ada RIT dan ROT sendiri, atau RIT rate inlet temperatur dan ROT ada rate outlet temperatur. Juga diambil selama 1 bulan. Kemudian diketahui juga di sini data mengenai katalis yang digunakan di reaktor 84R201 dengan UOP R234. Lalu setelah didapatkan data-data tadi, kita dapat menghitung evaluasi aktivitas katalis. Nah, di sini didapatkan hasil perhitungan deaktivasi katalis sebagai berikut ini. Lalu setelah didapatkan data sebagai berikut, kita lakukan grafik untuk melihat bagaimana laju deaktivasi katalis tersebut. Nah, ternyata terjadi penurunan laju deaktivasi katalis. Nah, laju deaktivasi katalis sebesar 0,6732 derajat Celcius per hari. Oleh karena itu didapatkan service life katalisnya yaitu 1,7 bulan. Selanjutnya menganalisis variabel dependen terhadap variabel independen. Karena kita ingin mendapatkan persen yang besar dan juga RONSI yang mencapai target, ternyata diketahui yang berpengaruh yaitu WAIT dengan delta WAIT sendiri. Sehingga dengan menggunakan regresi didapatkan fungsi objektif sebagai berikut ini. Baik, setelah itu didapatkan fungsi objektifnya, kita dapat menentukan kondisi optimalnya dengan bantuan Excel tadi, baik dari WAIT dengan delta WAIT. Didapatkan ternyata ada 4 yang memiliki pengaruh besar. Gitu. Nah, setelah itu kita bandingkan, ternyata yang pengaruh besar yaitu pada WAIT 509 derajat Celcius, delta WAIT pada minus 24, didapatkan persen yield 87% dan RONSI 101,8. Target dari proses engineer di PTX sendiri adalah persen yield performance yaitu minimal 80 dan RONSI 100 hingga 101. Setelah itu kita dapat lakukan analisis keekonomian. Sebelum dan sesudahnya ternyata sisanya 10%, kemudian diprediksi akan memperoleh keuntungan kurang lebih 61 triliun rupiah per tahun. Nah, keuntungan itu belum termasuk biaya katalis, bahan baku, biaya operasi, maintenance, dan lain sebagainya. Nah, ternyata kita sudah di bab terakhir, yaitu penutup. Yang kesimpulan yaitu didapatkan yang pertama, variabel independen yang berpengaruh terhadap persen yield performance dan RONSI adalah WAIT dan delta WAIT yang dapat dimodelkan sebagai berikut ini. Hal tersebut telah sesuai dengan pendapat Sugiono pada tahun 2016 halaman 184 dalam ilmu statistika. Yang kedua adalah berdasarkan hasil optimasi didapatkan kondisi optimum pada bulan April 2021 yaitu WAIT sebesar 500 derajat Celcius dan delta WAIT minus 24. Dengan kondisi tersebut menghasilkan peningkatan persen yield performance menjadi sebesar 87%, RONSI 101,8 dan service life katalis 1,8. Prediksi peningkatan keuntungannya yaitu kurang lebih 61 triliun rupiah per tahun.
Tetapi hal ini belum memperhitungkan biaya katalis, bahan baku, biaya operasi, maintenance, dan lain sebagainya. Saran yang dapat dilakukan untuk penelitian berikutnya yaitu yang pertama, dalam pengoperasian platforming unit, perlunya pengaturan operasi yang harus disesuaikan dengan kondisi umpan. Dikarenakan umpan yang masuk mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, rendahnya N+2A, nafta plus aromatik, dan IBP, initial boiling point, dalam umpan heavy nafta. Oleh karena itu, segera dikomunikasikan dengan bagian FOC2 selaku penyalur feed agar menghasilkan umpan yang sesuai dengan spesifikasi. Kemudian yang terakhir adalah perlu adanya pengaturan temperatur inlet reaktor karena service life katalis berbanding terbalik dengan WAIT untuk mencapai RON. RONC berbanding terbalik dengan persen yield performance. Oleh karena itu perlu diperhatikan service life katalis saat menaikkan RONC. Sekian presentasi dari saya Aisuriya Wardani, mengucapkan terima kasih.